Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Dan malam ini kita akan membahas satu tema tentang kisah kelompok orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surah-surah pendek dalam Al-Qur'an, ada 3 surat pendek yang bicara tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Kemudian bicara tentang pribadi Rasul yang kedua adalah surah Ad-Duha. Dan yang ketiga surah Al-Kautsar. 3 surat ini bicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah dalam suratul Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tayna kal kautsar." Sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak. Dan para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak, di sini artinya telaga yang akan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Al-Kautsar. Dan setiap nabi itu diberikan telaga. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, likullin nabi haudun. Setiap nabi itu diberikan telaga. Dan telaga yang paling besar dan paling mulia adalah telaga yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Dan nama telaga itu disebut Al-Kautsar. Adapun letak telaga Al-Kautsar ada di sorga, cuman alirannya sampai ke padang mahsyar. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, saat mereka dibangkitkan dalam tiupan yang kedua Israfil, dan itu hari kebangkitan, maka manusia akan dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang melelahkan. Mulai daripada berdiri di padang mahsyar, kemudian ada proses hisab, kemudian proses pengambilan catatan, dan proses-proses yang lainnya, sehingga membutuhkan badan yang kuat. Karena kala itu matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, sehingga manusia akan kehausan. Maka sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi, maka setiap para nabi akan menunggu umatnya di masing-masing telaganya, termasuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang ke telaga Rasul, kemudian akan minum dari telaga itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, man syariba minha lam yadma abada. Barang siapa yang minum dari telaga itu, maka dia tidak akan haus selamanya, walaupun matahari di atas kepala. Artinya ini kenikmatan yang luar biasa. Lah di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali minum, dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ahlul Yaman, orang-orang Yaman. Mereka adalah orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan jelaskan siapa ahlul Yaman. Kenapa mereka mesti yang pertama kali minum? Bukankah orang-orang yang mengikuti agama Rasul dari berbagai macam daerah dan negara? Kita lihat hari ini Islam menyebar di mana-mana. Tapi kenapa pula ahlul Yaman, penduduk Yaman yang pertama kali minum dari telaga Rasul? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan itu berdasarkan hadis Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni
labi uqri haudi adhudun nasa li ahli al-Yaman adribu bi asaya hatta yarfad alaihim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku akan berdiri di dekat telaga, kemudian aku akan mengusir manusia, memberikan jalan kepada manusia, supaya penduduk Yaman yang duluan maju ke telaga, kemudian mereka orang yang pertama kali minum dari telaga. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan hadhihi karamatu li ahli Yaman, ini bentuk kemuliaan bagi penduduk Yaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit bicara tentang Yaman. Kalau seandainya disebutkan tentang Ruknul Yamani, kalau anda haji atau umrah, di Ka'bah itu ada rukun Syam, ada rukun Yaman, menunjukkan bahwa Yaman akan melekat di Ka'bah, namanya Ruknul Yamani. Dan kalau ada cerita tentang Malikus Sabah, rajanya orang Sabah yang dikenal dengan Ratu Balqis, maka anda akan diingatkan dengan Yaman. Kalau anda cerita tentang Ashabul Uhdud, kisah orang-orang yang kemudian dibakar hidup-hidup, yang disebutkan dalam Al-Quran, qutila ashabul uhdud an-nari dhatil waqud ila akhiril ayat, maka anda akan diingatkan dengan negara Yaman, karena kejadiannya di Yaman. Kalau anda bicara tentang Al-Ahqaf, bagaimana Nabi pertama Arab yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi Hud alaihi salatu wassalam, maka kita akan ingat Yaman. Bagaimana pula kalau anda cerita tentang Ashabul Fil, penyerangan Abraha terhadap Ka'bah Al-Mukarramah, maka anda akan diingatkan dengan Yaman. Bahkan suku Jurhum adalah suku yang pertama kali menginjak di Ka'bah. Dari keturunan Jurhum inilah lahir bangsa Quraisy, dan dari bangsa Quraisy ini lahir Nabi SAW, karena Ismail itu menikah dengan suku Jurhum, dan Jurhum itu dari Yaman. Kemudian juga ada Karb ibn As'ad atau dikenal dengan Tubbah, itu raja Yaman yang beriman dengan Rasul sebelum Rasul dilahirkan. Bayangkan, Rasul belum dilahirkan dia sudah beriman. Bahkan dia menasihati orang-orang Yahudi bahwa di tempat ini akan datang seorang Nabi, berimanlah kalian dengan dia, dan kalau kalian tidak mendapatinya, wasiatkan kepada anak-anak kalian. Begitulah ahlul Yaman, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika diperintahkan Allah untuk mengumandangkan haji setelah beliau meninggikan Ka'bah bersama Ismail, jadi Ka'bah sudah selesai dibangun Ibrahim, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam menyeru manusia untuk haji ke Ka'bah. Allah berfirman, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'ti. Serulah kepada manusia untuk melaksanakan syariat haji. Nanti akan datang manusia berbondong-bondong dengan berkendaraan atau berjalan kaki. Maka ketika itu Ibrahim mengatakan, ya Rabb, suaraku terbatas, bagaimana aku akan menyeru manusia supaya haji ke sini? Maka Allah memberikan mukjizat kepada Ibrahim dengan memiliki suara yang lantang. Ketika dia berteriak, suaranya sampai ke ujung barat, ke ujung timur, ke ujung selatan, bahkan ke ujung utara, didengar semua manusia. Dan yang pertama kali mengijabah seruan Ibrahim untuk haji adalah ahlul Yaman, penduduk Yaman. Luar biasa. Itu di zaman Nabi Ibrahim itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim,
Ya ayyuhalladzina amanu man yartad minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Surah Al-Maidah ayat 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Kalau kalian murtad gak apa-apa, akan datang kepada kalian sebuah kaum yang Allah cinta kepada kaum itu dan kaum itu cinta kepada Allah. Mereka sangat lembut dengan orang-orang yang beriman, tapi sangat keras dengan orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah, tidak takut dengan celaan manusia, dan itulah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas rizkinya lagi maha mengetahui. Ketika ayat ini turun, Nabi SAW ketika itu berkumpul di hadapan para sahabat. Di antara sekian para sahabat itu ada seseorang yang namanya Abu Musa al-Ash'ari. Dan Abu Musa al-Ash'ari itu orang Yaman, kabilahnya disebut Ash'ariyun. Maka Nabi SAW mengisyaratkan bahwa ayat ini diberikan kepada kaumnya orang ini. Maksudnya kaumnya Abu Musa al-Ash'ari, orang Yaman. Jadi kalau seandainya kalian orang-orang Mekah murtad dari agama kalian, tidak ada masalah. Akan datang orang-orang Yaman, seolah-olah Rasul mengatakan seperti itu, yang akan menggantikan kalian. Allah cinta dengan mereka dan mereka cinta dengan Allah. Dan ketika turun surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apabila datang pertolongan dalam peperangan dan juga pembebasan kota Makkah, engkau lihat manusia berduyun-duyun, berbondong-bondong datang masuk ke agama Rasul. Kata Nabi SAW, mereka adalah ahlul Yaman, orang yang pertama kali datang kepada Rasul untuk mengislamkan diri-diri mereka. Kabilah demi kabilah didahului oleh ahlul Yaman sebelum kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wajar kalau Rasul mengatakan atakum ahlul Yaman hum araqqu quluban al-imanu yamanin al-fiqhu yamanin al-hikmatu yamaniyah. Kata Rasul, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, hati mereka lembut, iman ada di Yaman, kecerdasan ada di Yaman, dan hikmah kelembutan itu ada di Yaman. Makanya orang Yaman mudah untuk masuk Islam di zaman Nabi SAW.